Bismillah. Ya, saya jelas nolak no Mbak Besti, sudah jam segitu. Nanti saya pulangnya jam berapa? Rambut saya jentar semua kayak gini loh. Loh, ini poni ini kependekan Mbak Besti. Jadi tak jepit ke atas ini, tak biarkan tukul dulu. Saya barusan selesai mepe baju tuh di belakang. Dan ini doprok di depan pintu karena gerah dan gobios. Di lantai 3 itu anginnya selir-selir kayak gini. Jadi ngesis dulu. Ini kalau ketahuan Pak Bos, lawangnya tak buka, tak belak-belakan gini. Nanti diseneni karena nyamuk-nyamuk bisa masuk ke dalam rumah. Kalau cuman gigit aja ndak apa-apa. Kalau malam itu kadang itu suaranya tuh kayak gitu tuh ngerebeki orang tidur. Sekarang mendung Mbak Besti. Kayaknya mau hujan. Kayak pemean saya sanda ya Allah. Soalnya itu mbahnya setiap hari itu ngompol Mbak Besti. Jadi ya umbah-umbahnya kayak gini. Untungnya nyucinya pakai mesin cuci ya toh. Kalau pakai tangan lah wis gempor saya. Anginnya eksis sekali. Pemean saya 1, 2 itu jendrek. Untung saya belum turun. Kalau seumpamanya sudah turun, ya Allah sikil saya. Eksis sekali di sini. Baru saja saya tuh selesai ngomong, hujannya sudah teka. Untung belum turun. Jan. Yo. Nang wo kang hao le,但是下雨。我在外面呢。好。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Hujannya belum reda Mbak Besti. Ini tadi tuh sebenarnya saya disuruh ke laundry coin buat ngeringin selimut sama handuk-handuknya Simbah yang tadi tak cuci. Karena kan ya hujan tuh, daripada mamel nanti bau kayak gitu loh kalau nggak kering. Jadi saya disuruh buat ngeringin ke laundry coin. Lagi pula itu selimutnya Simbah itu kalau nggak cepetan kering nanti Simbah kalau selimutan bingung, soalnya selimut yang lain itu tebel-tebel. Kalau dipakai pas musim panas terlalu gerah kayak gitu loh. Tapi ya apalah daya, hujannya tidak terang-terang. Ya sudah, saya mau masak ini, ada tahu, saya mau masak kacang sak lanjarannya ya Mbak Besti yang tak beli kemarin. Ini sudah tak siapkan bawang baik, bawang jahat sama cabenya sak mangkok full Mbak Besti. Pelan-pelan. Sekarang waktunya mengengkrengkan wajan. Ini minyaknya itu sebenarnya sudah habis. Tadi saya sudah minta ke Pak Bos, tapi kata Pak Bos belinya hari Sabtu saja. Karena kalau beli di hari Sabtu di supermarket itu kayak ada cashback gitu loh Mbak Besti. Ya Allah, selangone wis habis kayak gini kok ngenteni teko Sabtu. Bismillah. Ada yang sudah ngitungi ini tadi cabenya berapa. Ini aku pakai cabai dikit ya, jadi tak bikin sumer-sumer kayak gitu loh. Nanti kalau kurang pedes mau nyambel terasi kayak gitu kan enak banget tuh. Jadi aku tak buka dikit karena ya goreng cabai. Aku tuh sebenarnya kalau masak terus kemudian jendela tak buka atau pintu tak buka itu paling sebel itu kalau ada yang ngintip, karena kan rumahnya Simbah di pinggir jalan tuh Mbak Besti. Jalan buat lalu lalang orang kayak gitu, kadang-kadang tuh ada yang jahil ngintip-ngintip gitu loh. Bawang baik, bawang jahatnya aku ngirisinya terlalu gede jadi belum pati mateng.
Bismillah. Lengkuas sama daun jeruk. Ini rebungnya tak cemplungkan mentah ya Mbak Besti, jadi tidak tak rebus dulu karena ini rebungnya itu rebung yang manis. Rebung ini tuh digodok gitu saja dimakan sudah enak sekali, manis kayak jagung gitu loh rasanya. Makanya tidak tak alupi dulu. Waduh, ini muat apa tidak? Kalau musim panas gini, pegang panci kayak gini tuh melocot Mbak Besti. Tapi kalau musim dingin enggak, malah anget. Loh. Kasih garam ya Mbak Besti, agak banyak soalnya masaknya banyak nanti hambar cebleh. Langsung diublek-ublek, mocot, panci ini tidak ada gocelannya, tidak ada kupingnya. Numplek pala, nyemplung di dalam tempat garam pipilo, ya Allah. Terakhir tak cemplungkan tahunya ya, tahunya cuma dikit. Sekarang santannya. Bismillah. Sak panci membleh. Ini blenderang berapa hari ya Mbak Besti? Jangan sak panci membleh. Udah, ini tak matikan ya Mbak Besti, makannya besok. Jadi biar bumbunya itu nyandu gitu loh, meresap ke dalam rebung dan kacangnya. Ini kalau ditambahin belungan sapi, tambah mantap. Iya, mantapnya karena ada belungan sapinya. 手饭不要带果胶啊，带果胶怎么手饭？ 완토나무 너무快哟。长期依靠药物，觉得生活索然无味。身为健身教练的女儿警告他，再不做出改变，很可能在疗养院健身。前年。前年。对。我前年有买。有啊，好吃吗？还可以。还可以哈。不少人也会选择像是骑单车的。在骑的时候，它那个地方会产生一些发炎的状况，因为不断的在长肌腱跟中间会。Akhirnya istirahat juga Mbak Besti, jam setengah tiga sore ya. Ini saya tadi itu belum makan, saya barusan selesai leren, jadi barusan selesai, kalau bahasa Jawanya itu laut. Bukan laut yang samudra, itu bukan laut, itu istirahat untuk makan siang kayak gitu, itu bahasa Jawanya itu laut ya Mbak Besti. Kosakata baru ya toh. Jadi hari ini tuh sebenarnya saya tuh pengen memvideokan kegiatan saya hari ini, cuman karena hari ini tuh cuacanya ya sedikit rada tidak bersahabat, gerimis, hujan, terus terang, gerimis, hujan, terang, dan saya punya cucian yang harus dijemur di lantai 3. Kalau tidak dijemur, tidak dijereng di luar, itu baunya bisa batek. Jadi saya itu berpacu dengan hujan, naik turun tangga dari lantai 1 ke lantai 3. Hujan naik buat ngentasi, kemudian turun. Kalau terang naik lagi buat jereng, kayak gitu aja.
Jadi ya wes tidak bisa memvideokan soalnya ya ribet Mbak Besti. Terus semalam itu sebenarnya saya itu selesainya masak itu jam setengah 11 malam, dan hujannya terangnya juga kira-kira sekitar jam segitu. Nah Pak Bos seperti yang tak ceritakan kemarin, Pak Bos itu kan menyuruh saya untuk mengeringkan selimut, anduk-anduk dan pakaian-pakaian tebalnya Simbah itu ke laundry coin. Nah karena kemarin itu hujannya deras, jadi kan saya tidak jadi berangkat. Begitu terang jam setengah 11 itulah kok Pak Bos itu nyuruh saya buat berangkat ke laundry coin. Ya saya jelas nolak no Mbak Besti, sudah jam segitu, nanti saya pulangnya jam berapa. Kalau dihitung-hitung ya perjalanannya, jalan kakinya dari rumah ke laundry coin itu PP kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menitan. Terus kemudian nanti ngeringinnya kurang lebih ya sekitar 30 menitan, jadi 1 jam ya. Jadi saya nyampe rumah nanti sak ngelempiti, sak sembarangnya ya kurang lebih saya nyampe rumah jam 12 malam dong. Itu saya belum mandi, belum sembarang dengahnya. Ya saya emoh, langsung saya menolak. Apalagi sekarang Simbah itu kayak kalau setiap malam itu selalu wayangan. Nanti saya baru nyampe rumah mau mandi, mbahku tangi, tidur subuh ciloko, saya tidak jadi istirahat. Tidak jadi adus. Jadi Mbak Bu Besti, kalau seumpamanya disuruh majikan, kira-kira kita tidak sanggup mengerjakannya atau di luar kapasitas kita, kemampuan kita itu boleh nolak ya, kayak saya seperti ini. Saya sudah sering kali menolak permintaan Pak Bos yang kira-kira saya tidak sanggup mengerjakan. Gak usah sungkan, karena kita itu ya manusia itu ada batas ya. Kalau sudah masuk jam istirahat kita, apalagi tengah malam kayak gini, ya nolak ya udah apa-apa. Yo Pak Bos juga iso mekso, soalnya kan ya memang sudah di luar jam kerja kita gitu. Jam kerja kita kan begitu pasien tidur kita kan ya sudah istirahat gitu, tidur malam kayak gitu, enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang berkomentar, oh pembantu kok nganu dikongkon balilo sama majikan, dikongkon itu tidak peduli waktunya jam berapa, kalau dikongkon majikan ya harus berangkat. Lah kita ini kerja walaupun babu ya, kasarannya walaupun babu, walaupun pembantu rumah tangga, walaupun ART, kita ini kerja, bukan diperbudak gitu. Kalau diperbudak itu ya sak wayah-wayah dorone mengongkon atau menyuruh ya harus tandang. Tapi karena berhubung kita itu kerja, di sini ada kontrak kerjanya gitu, ada tata cara bekerjanya. Ya kalau tidak umum ya kita boleh menolak, kecuali kalau diperbudak, kalau sudah dibeli. Tapi ini sudah tahun 2023, mosok ya si usum perbudakan kayak gitu gitu. Ya lek ra bener ya tidak boleh ditiru, tidak boleh tiru. Kalau tidak benar ya tidak boleh ditotkan, ya wajib menolak. Saya sudah sering kali menolak permintaan majikan yang kira-kira ya saya tidak sanggup, pokoknya bakali saya tidak sanggup kayak gitu. Dulu waktu pertama datang saya juga menolak waktu saya mau dipekerjakan di rumah pacarnya Pak Bos kayak gitu, suruh bersih-bersih, walaupun bersih-bersihnya itu tiap Sabtu Minggu doang, dan itu pun saya dikasih uang kayak opah gitu loh. Tapi ya saya menolak karena berbagai alasan lah. Pokoknya dulu saya pernah tak jabarkan di video yang lama kayak gitu Mbak Besti. Terus sekarang kondisi Simbah itu kayak sudah sering tak ceritakan ya, siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi kalau siang itu penggayaannya tidur, sedino-dino blek tuh tidur, terus pokoknya ngorok-ngorok, ngowoh-ngowoh kayak gitu. Itu kalau dibangunkan kadang-kadang marah, walaupun dibangunkannya untuk makan ataupun minum obat, itu kadang-kadang tidak mau. Kalau disuruh makan itu bilangnya selalu nggak nafsu makan, nggak selera makan, nggak pengen makan, nggak lapar kayak gitu jawabannya. Terus kalau disuruh minum obat, alasannya sudah terlalu banyak minum obat, ini obatnya sudah tidak penting, pokoknya intinya itu menolak kayak gitu loh. Jadi saya itu setiap hari itu dermimil ngomeli Simbah agar Simbahnya itu mau makan dan mau minum obat. Kadang-kadang itu kita berantem cuman perkara kayak gitu Mbak Besti. Jangan kekek saya. Apakah pasiennya Mbak Besti ya ada yang seperti itu? Apakah seperti ini tuh normal untuk orang tua lanjut usia yang sudah setengah pikun kayak gitu? Apakah ini normal? Karena pasien saya yang dulu, yang tak rawat dulu, itu kan waktu saya ngerawat beliau itu belum ada 100 ya, usianya masih sekitar 96 tahun. Itu beliau itu hampir tidak pernah wayangan di malam hari. Kalau malam hari itu bangun, walaupun bangunnya itu setiap 2 jam sekali atau 1 jam sekali, tapi beliau itu bangunnya itu kayak cuma ke kamar mandi buat pipis kayak gitu loh Mbak Besti. Jadi ya selesai ke kamar mandi ya udah tidur lagi, walaupun bolak-balik bangun tapi bangunnya itu cuma buat pipis kayak gitu, cuma nganterin nuntun ke kamar mandi kayak gitu doang. Kalau wayangan sih saya rasa ya hampir nggak pernah.
kalaupun seumpamanya bangun tengah malam itu biasanya beliau itu kayak salah lihat jam, melihat jam itu dikiranya sudah subuh kayak gitu, jadi bangun ngajak jalan-jalan. Tapi setelah dijelaskan anaknya, setelah dijelaskan kalau ini masih tengah malam, itu biasanya tidur lagi, pokoknya nggak sampai wayangan gitu, nggak sampai. Jadi baru simbah ini saya ngalamin kayak gitu, siang jadi malam, malam jadi siang. Jangan mumet sih saya itu, apakah ini normal? Oh iya, tadi tuh saya beli McD, oh iya toh, rotok kemayu karena hari ini saya gajian. Gajian jadi langsung beli McD, mangan rotok enak titik ya, rotok kemayu. Saya itu kalau punya uang, saya itu lebih condong ke makanan, lebih condong ke jajan daripada pergombalan, perfashionan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman melihat kayak saya setiap kali libur bajunya ya tetap itu aja, ya nggak sanggumun karena memang saya ya jarang beli baju. Kalau baju harian ya bajunya yang tak pakai ya itu aja. Tapi saya paling pol kalau jajan. Jadi setiap kali saya gajian itu saya akan selalu menyisihkan untuk uang saya untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi saya itu kebanyakan tak habiskan buat jajan. Ya mungkin ini luka masa kecil saya karena dulu waktu saya ditinggal bapak, saya pernah ikut keluarga, terus kemudian ya kemudian pulang ke Trenggalek, tinggal di rumahnya simbah. Waktu itu ibu saya kan jualan sayur keliling kayak gitu ya, perekonomiannya turun drastis, anjlok drastis kayak gitu. Jadi sekolah itu kayak gak sangu gak sangu, tidak punya uang saku, tidak disangoni. Dan setiap kali melihat temannya jajan, makan jajan itu kayak nelongso gitu hatinya. Jadi waktu istirahat itu cuma diem di kelas, kalau nggak gitu lari ke perpus buat baca pokoknya ben tidak nyawang kancanya jajan. Itu dari saya SMP sampai SMA, SD, SMP, SMA ya kayak gitu terus. Jadi begitu saya punya uang, saya itu pengen jajan apapun yang tak mau kayak gitu loh. Jadi kayak semacam balas dendam kayak gitu Mbak Besti ya. Harap dimaklumi ya, yang penting tahu ngerimnya, jadi ojo lost terusan kayak gitu loh. Madang Mbak Besti, ya Allah, sak piring full loh. Apakah ini habis? Ya habis. Kenapa TKW Taiwan itu makannya banyak-banyak? Ya karena kerjanya berat Mbak Besti, jadi butuh karbo lebih banyak untuk energi kayak gitu. Karena kita di sini kan ngopeni lansia ya loh. Ngopeni lansia itu tidak cuman mentelengi, kadang kalau yang junjung, kadang ya ngangkat, kadang kayak gitu Mbak Besti, dan itu butuh energi yang banyak, makanya makannya pada banyak-banyak. Kalau pulang ke Indonesia ya makannya ya rada disudo, soalnya pekerjaannya juga sudah berbeda. Wes, mari makan dulu Mbak Besti, jangan banyak bicara ramadang-madang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi mau tak sambelkan, ternyata sudah pedes. Aku kalau makan megangnya kayak gini ya, karena nggak boleh kayak gini tuh, nggak boleh, kata ibu saya itu nggak boleh, kata mbah saya juga nggak boleh. Katanya mitosnya ya toh, kalau makan seperti ini itu selamanya jadi songgone wong tua, jadi tidak bisa mentas kayak gitu, itu katanya. Ya karena saya wong nurut manut yo, tak turuti. Orang tua zaman dulu tuh biasanya kalau menging-menging atau melarang-larang itu pasti ada sebabnya. Cuman biasanya alasannya itu ya kayak dibuat-buat kayak gitu loh. Ayamnya gede banget. Sebenarnya ini tuh cocoknya lauknya itu tempe goreng atau ikan asin gitu. Karena saya tidak punya, ya wes order McD saja.
Rebungnya enak, mudah semua, rasanya manis-manis gitu loh Mbak Besti. Dan tidak ada bau pesing sama sekali. Enak pokoknya rebung Taiwan itu. Harganya rebung lebih mahal dari ayam. Ayam ini harganya 60 NT, sedangkan rebungnya harganya 60 NT juga. Yo setara dong yo. Oke Mbak Besti, saya sudah selesai makannya. Saya mau melanjutkan dinas negara gitu. Mbahnya mau mandi, saya mau menyepak-nyepakkan semuanya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan ocehan saya yang ngalur ngidul ngitan ngulon tidak jelas ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.